Kita akan berbincang, Pak. Bapak dikenal juga seorang pemerhati sosial dan kemasyarakatan. Kita sudah melalui tahapan pemilu 2024 ya. Bapak selama ini juga sering menyuarakan supaya kita sebagai umat Kristen di tengah bangsa ini berdoa untuk bangsa ini. Kita sudah menjalani pemilu 2024 dengan baik, damai, walaupun ada dinamika waktu itu. Apa yang Bapak refleksikan, Pak, dari tahapan-tahapan pemilu 2024 yang sudah kita lalui ini? Pertama-tama kita harus mengucap syukur karena doa-doa kita Tuhan jawab. Kita menginginkan pemilu yang berlangsung dengan damai, tidak terjadi kerusuhan, apalagi terjadi anarkis, dan itu sudah terjadi, ya. Bahkan menurut saya yang sudah ikut berkali-kali pemilu, ya, mungkin seumur saya ini udah sejak pemilu tahun 70-an sudah ikut, Pak. Jadi boleh saya katakan bahwa pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang paling aman, damai, sejahtera. Kalau kita perhatikan tidak banyak terjadi masalah di daerah-daerah, tidak pernah terjadi kebentrokan, dan selama kampanye juga tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Justru pemilu kemarin itu tegangnya setelah pemilu, menunggu MK dan sebagainya. Nah, disitulah baru terjadi pro dan kontra, tegang karena diperkirakan ada kecurangan dan lain sebagainya. Tapi selama pemilu, selama kampanye, ini lebih baik daripada pemilu-pemilu pada beberapa pemilu terakhir. Jadi saya percaya masyarakat kita semakin dewasa berpolitik, dan juga karena campur tangan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, karena doa-doa daripada umat Kristiani dan para pendoa syafaat, termasuk saya percaya Narwastu juga mempunyai doa dan harapan yang sama. Begitu, Pak, ya. Kita tahu, Pak, di pemilu 2024 terutama di Pilpres ya, ada 3 kubu atau paksi waktu itu yang muncul, termasuk umat Kristiani juga ada di 3 paksi para capres itu, Pak. Bagaimana Bapak lihat waktu itu? Saya rasa itu sesuatu yang wajar gitu, karena di setiap pemilu juga akan terjadi demikian. Yang menarik, umat Kristiani ini memang sebagian besar terpecah dalam 2 kelompok besar, ya. Memilih kepada dua kelompok ini. Tetapi tidak seperti pemilu-pemilu yang lalu, mereka saling menghargai, tidak terlampau saling menekan satu sama lain. Seakan-akan mereka gagasan dan debat daripada calon presiden, wakil presiden waktu itu di pemilu sekarang itu sangat menentukan, tidak seperti di pemilu-pemilu yang sebelumnya. Jadi umat Kristiani setelah pemilu saat ini udah lebih mencair, sehingga mereka tidak lagi di antara teman-teman, ya, hamba-hamba Tuhan, tidak lagi membicarakan hal-hal yang lalu, dan saya rasa itu positif. Begitu, Pak, ya. Kita lihat secara fakta, Pak, ya. Kita sudah punya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Apa komentar Bapak tentang pemimpin baru kita ini? Ya, saya mengucap syukur karena Tuhan memunculkan pilihannya. Karena kami percaya bahwa pemilu itu hanyalah cara berdemokrasi, tetapi secara iman kita percaya siapapun yang Tuhan tetapkan itu ditunjukkan dengan hasil pemilu itu. Jadi kita harus dukung, ya, presiden yang baru Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya sepenuh hati. Karena pada waktu pemilu yang lalu
Kami pun nggak terlampau kenal dengan yang namanya Pak Jokowi. Tapi pada waktu beliau terpilih, ya kami mendukung dan mendoakan.